Bab 6:731. Ucapan tulus lelaki tua itu membuat Charlie merasa putus asa. Dia belum pernah memikirkan masalah ini sedalam ini sebelumnya. Di satu sisi, ia merasa bahwa ini bukanlah waktu yang tepat untuk membuat pilihan. Di sisi lain, dia tahu bahwa sulit untuk menemukan solusi optimal yang sesuai untuk hal semacam ini. Apa yang kakek katakan tentu saja benar. Asalkan dia bisa menyelesaikan masalah dengan Poking Society dan menyingkirkan Victoria, dia harus secara terbuka mengakui leluhurnya dan kembali ke keluarga Ye, memberitahukan kepada seluruh dunia bahwa anak Chang Ying dan Margaret telah kembali. Jika hari itu tiba, bagaimana seharusnya dia menghadapi Claire? Pada akhirnya dia akan mengetahui semuanya. Ini hanya masalah waktu. Memikirkan hal ini, Charlie tak kuasa menahan desahan dalam hatinya. Banyak hal, begitu Anda mulai berbohong, akan menjadi kebohongan yang tak terhitung jumlahnya. Selama periode waktu ini, dia tidak hanya menyembunyikan identitasnya dari Claire, namun ia juga menyembunyikan banyak hal, yang sebagian besar berkaitan dengan orang tuanya. Selain hal-hal lain, pertama kali Ellen masuk penjara adalah ketika dia dikirim ke sana sendirian, setelah dia mencuri kartu banknya dan mentransfer saldo ke kartu tersebut. Saat itu, Claire merasa cemas, tapi dia bertingkah laku macam-macam. Setelah identitasnya terungkap, dia seharusnya bisa memahami hal-hal ini. Melihat bahwa dia tetap diam, Zhongquan tahu bahwa kata-katanya telah berpengaruh padanya. Lalu dia berkata, "Charlie, pikirkan masalah ini dengan saksama. Jika Anda punya waktu dalam 2 hari ke depan, pergilah mengunjungi paman Gumu." Charlie menghela napas. "Aku ingin berkunjung, dan aku sudah sepakat dengan Sarah bahwa aku akan menjemputnya besok pagi dan mengunjungi rumahnya. Tapi kau memberitahuku begitu banyak hal yang tak terduga. Bagaimana mungkin aku berani berkunjung sekarang?" Zhongquan bertanya dengan heran, "Apakah kamu akan menjemput Sarah? Sarah akan kembali?" "Ya," kata Charlie. "Sarah sedang dalam perjalanan kembali ke Tiongkok. Dia seharusnya sudah berada di East Cliff besok pagi. Saya setuju untuk menjemputnya." Jungkook langsung bertanya, "Mengapa? Kamu setuju untuk menjemputnya, tapi hanya karena apa yang kukatakan padamu. Kamu tidak akan menjemputnya?" Gadis kecil itu kembali dari luar negeri dari tempat yang jauh, terbang selama lebih dari 10 jam, dan dia dengan gembira menunggu untuk bertemu denganmu begitu dia mendarat. Tapi kamu akan meninggalkannya begitu saja. Charlie juga sakit kepala. Aku tidak bilang aku tidak akan menjawabnya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi mereka, terutama paman dan bibi. Zhongquan melambaikan tangannya. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Dia tidak akan pernah mengatakan hal-hal ini kepadamu secara langsung. Kalau tidak, dia tidak akan membicarakannya denganku. Jika kamu cukup tebal kulit, kamu akan berpura-pura tidak tahu apa-apa pada saat itu. Jika dia tidak menyebutkannya, kamu juga tidak akan menyebutkannya. Tidakkah kamu mau membalik halaman lagi? Charlie menatap Zhongquan dan berkata dengan sedih. Kakek tidak bisa menyampaikan pendapat pribadi. Bukankah maksudmu aku ini berkulit tebal?" Zhongquan dengan cepat menjauhkan diri dari masalah tersebut. "Aku tidak bermaksud begitu. Bukankah aku sedang memberimu nasihat? Pikirkan baik-baik, dan kamu akan tahu bahwa nasihat yang diberikan kakek adalah cara terbaik. Jika kamu tidak setuju dengan ini, kamu hanya bisa berpura-pura bodoh. Jika kamu langsung menolak pamanmu, itu sama saja dengan menampar wajah ketiga orang itu. Kamu harus tahu bahwa ketiga orang itu telah menunggumu selama 20 tahun. Charlie sedang depresi. Dia tentu tahu bahwa menolak keluarga Philip secara langsung adalah hal yang mustahil. Seberapa besar keberaniannya sampai melakukan hal seperti itu. Bab 6732. Kebaikan ketiga orang dalam keluarga itu kepadanya dapat dikatakan sebagai sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia balas. Dan mereka bersedia menikahkan putri kesayangan mereka dengannya. Dan bahkan bersedia membiarkan putri mereka meneruskan garis keturunan keluarganya terlebih dahulu. Sekalipun mereka memukulinya sampai mati, dia tidak bisa mengatakan apapun secara langsung untuk menolak. Jadi, untuk saat ini, dia hanya bisa berpura-pura bodoh. Meskipun Charlie tahu bahwa kakeknya sedang mempermainkannya, dia tidak bisa mengatakan apapun lagi saat ini. Dia hanya bisa menghela napas. "Baiklah kakek, terima kasih atas idenya. Aku tahu apa yang harus kulakukan." Zhongquan mengangguk dan tersenyum. Baguslah, karena kamu masih harus pergi ke rumah pamanmu. Kalau begitu, kurasa sebaiknya kau makan siang di rumahnya besok. Kamu harus mengajak Sarah ke sini malam ini, dan kita akan makan malam bersama.
Jujur saja, aku sudah lama tidak bertemu dengannya, dan aku merindukannya sebagai kakak perempuanku. Charlie tahu bahwa semua ini adalah etika yang tak terhindarkan. Terlepas dari apapun hubungannya dengan Sarah, wajar jika dia kembali ke Eastcliff untuk mengunjungi lelaki tua itu. Jadi dia setuju dan berkata, "Beritahu aku setelah aku bertemu Sarah, dan aku akan datang mengunjungimu besok." "Oke." Zhongquan sangat gembira dan berkata sambil tersenyum, "Besok sebaiknya kita tidak makan di luar, dan adakan makan malam keluarga di rumah. Ngomong-ngomong, karena Sarah akan datang, kenapa tidak keluarga bertiga saja yang datang bersama-sama?" Charlie merasa cemas. Kakek, apa yang sedang kakek lakukan? Zhongquan tersenyum dan berkata, "Tidak ada apa-apa. Aku sudah lama tidak makan malam bersama mereka bertiga. Sebagai kakak tertua mereka, tidak masalah bagi mereka untuk datang mengunjungi saya sebagai keluarga beranggotakan 3 orang. Charlie tak berdaya. Kamu yang putuskan. Jika kamu berencana mengundang keluarga yang terdiri dari 3 orang itu untuk datang, akan lebih tepat jika kamu menelpon pamanku secara langsung. Dan aku tidak akan menyampaikan pesan itu di tengah jalan." "Oke." Zhongquan setuju tanpa ragu-ragu dan berkata sambil tersenyum. "Setelah kamu menjemput Sarah besok, pergilah ke rumahnya untuk menemui pamanku dan Bidilin. Aku akan menelponnya siang hari dan mengundangnya pulang malam hari. Aku yakin dia tidak akan." Nolak? Oke. Charlie tahu bahwa dialah yang paling pasif dalam situasi ini, dan akan salah jika mengatakan apapun, jadi dia memilih untuk tidak mengatakan apapun. Zhongquan berkata lagi, "Charlie, aku ingin memanggil bibimu. Bagaimana menurutmu? Dengan cara ini, ketiga anggota keluarga Gu dan 3 generasi keluarga kami cocok. Bibi Charlie, Cynthia, dibebaskan dari tugas menjaga mausoleum di makam leluhur karena dia harus merawat lelaki tua itu. Anggota keluarga lainnya belum bisa turun dari gunung." Charlie tidak membenci Cynthia. Pria tua itu sangat menyayanginya, dan Charlie mengetahuinya dalam hatinya. diperkirakan bahwa lelaki tua itu juga ingin memperbaiki hubungan antara dirinya dan bibinya. Lalu Charlie mengangguk. "Kamu yang memutuskan segalanya." Oke, kata Zhongquan sambil tersenyum. "Kalau begitu sudah diputuskan, aku akan mengaturnya besok. Kamu istirahat dulu ya. Bukankah kamu harus pergi ke bandara untuk menjemput Sarah sangat pagi?" Charlie juga sedikit lelah, jadi dia berkata, "Kalau begitu, aku akan pergi ke ruang kerja ayahku dan duduk sebentar." Berdiri dan mengucapkan selamat tinggal kepada lelaki tua itu, Charlie datang ke ruang kerja ayahnya. Semuanya masih tertata seperti bertahun-tahun yang lalu, dan setiap dekorasi bisa membangkitkan kembali kenangan masa kecilnya. Terkadang Charlie juga merasa bahwa lelaki tua itu cukup menyedihkan. Satu-satunya putra yang bisa disebut sebagai talenta hebat meninggal di usia muda. Dan anggota keluarga Wade lainnya lebih buruk satu sama lain dan sama sekali tidak layak disebutkan. Inilah mengapa lelaki tua itu selalu mempertahankan tempat ini seperti apa adanya. Dia sering duduk di sini sendirian seharian penuh tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Merindukan putra yang membuatnya paling bangga. Charlie duduk di depan meja kerja ayahnya, dengan sebuah pertanyaan di benaknya. Jika ayahnya masih hidup, pilihan apa yang akan dia izinkan untuk dia buat? Setia pada pernikahan? Setia pada perintah orang tua? Atau setia kepada keluarga? Tampaknya kedua pilihan terakhir itu sama. Bab 6733. Malam di Eastcliff cerah dan dingin. Charlie berbaring di tempat tidur, gelisah dan bolak-balik, tidak bisa tidur. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dalam benaknya, mereka seperti pertemuan 3 sungai yang membuatnya bingung. Saat ini, di halaman berbata biru sebuah kuil di Gunung Putuo, ribuan kilometer jauhnya, seorang wanita cantik sedang duduk di kursi rotan di halaman, menatap ke langit berbintang yang luas. Wanita itu memiliki paras yang cantik dan temperamen yang luar biasa. Lebih dari 50 tahun, hanya menyisakan beberapa kerutan halus di sudut matanya. Wanita ini adalah ibu kandung Charlie, Margaret. Pada saat itu, saudari Sun, yang sudah tua tetapi sangat kuat, berjalan cepat ke halaman dan berkata dengan hormat, "Nyonya, Leon melaporkan bahwa kepala keluarga Wade telah berbicara panjang lebar dengan Charlie hari ini." "Oh," Margaret bertanya padanya dengan rasa ingin tahu, "apa yang dibicarakan ayah mertua saya dengan Charlie?" Saudari Sun berkata dengan hormat, "Nyonya, mereka sedang membicarakan Nona Gu." "Sarah," Margaret tersenyum lembut dan bertanya, Apa yang mereka bicarakan tentang Sarah? Saudari Sun kemudian menyampaikan berita itu kepada Margaret secara rinci.
Semakin Margaret mendengarkan, semakin terkejut dia. Dan akhirnya, dia tak kuasa menahan diri untuk berseru. Dia juga memiliki banyak niat baik. Saudari Sun mengangguk. Aku juga berpikir begitu. Perlakuan keluarga Gu terhadap tuan muda memang patut dipuji. Margaret menghela napas. Ayah mertuaku benar. Suatu hari nanti Charlie akan kembali ke keluarga Wade dan kembali tampil di hadapan publik sebagai pewaris keluarga Wade. Saat itu, Claire mungkin tidak akan mampu menerimanya. Saudari Sun bertanya padanya, "Nyonya, menurut Anda solusi terbaik untuk masalah ini apa?" Ekspresi Margaret membeku, dan dia berpikir lama sebelum berkata dengan serius. Terdapat lebih dari satu solusi optimal, namun tak satu pun dari langkah-langkah itu bertujuan untuk mempertahankan status quo. Saudari Sun buru-buru bertanya, "Apakah maksudmu bahwa Tuan Muda dan Claire tidak cocok satu sama lain?" "Ya," Margaret mengangguk. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan penuh emosi, "Menurut saya, hubungan antara keduanya tidak murni, dan ada terlalu banyak bahaya tersembunyi." Setelah Charlie menyelesaikan masalah Victoria dan kembali ke keluarga Wade, apa yang menantinya adalah 3 berkah dari keluarga Wade, keluarga Anne, dan kekuatannya sendiri. Saat itu dia akan menjadi bintang baru yang paling bersinar di dunia. Jika ada kabar perceraian dengan Claire pada saat itu, ini bukan hal yang baik baginya. Saudari Sun mengangguk dan bertanya dengan hormat. "Kalau begitu, Nyonya, apakah Anda punya solusinya?" Margaret terdiam sejenak dan berkata, "Orang tua Claire merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan. Namun, Claire sendiri seharusnya tetap bisa dikendalikan. Aku ingin tahu apakah ada cara untuk memberitahunya identitas Charlie secara tidak sengaja." "Ah?" Saudari Sun bertanya dengan gugup. "Jika dia mengetahui pengalaman hidup Tuan Muda itu, bukankah itu akan membahayakan Tuan Muda?" Margaret berkata dengan serius, "Itulah mengapa saya mengatakan bahwa hal itu harus dapat dikendalikan. Jika Claire mengetahui identitas Harley tahu bahwa Charlie telah menipunya sebelumnya, dan mengetahui misi yang diemban Charlie. Lalu menurutmu keputusan apa yang akan dia ambil?" Saudari Sun berpikir sejenak. "Dia mungkin akan menceraikan Tuan Muda itu, kan?" "Ya." Margaret mengangguk. "Jika karakternya tidak diperankan, maka dengan temperamennya, dia mungkin akan menceraikan Charlie. Di satu sisi ada kekecewaan yang disebabkan oleh penipuan yang berlangsung lama, dan di sisi lain ada dendam kesumat yang tersembunyi di balik pengalaman hidup Charlie. Jika dia benar-benar mencintai Charlie, saya yakin dia akan memilih untuk menghadapinya, pergi diam-diam dengan rahasia ini, dan bahkan tidak akan memberitahu orang tuanya." Saudari Sun bertanya dengan tergesa-gesa, "Nyonya, apakah Anda bermaksud memberitahu Claire semua sebab dan akibat dari masalah ini?" "Ya." Bab 6734, Margaret berkata dengan serius, Sudah waktunya untuk memberitahunya. Selain itu, situasi Charlie saat ini tidak memungkinkannya untuk memiliki terlalu banyak kekhawatiran. Jika dia bisa meninggalkan Charlie, meskipun hanya sementara, hal itu akan bermanfaat bagi Charlie tanpa menimbulkan kerugian apapun. Saudari Sun bertanya lagi, "Lalu bagaimana cara kita memberitahu Claire?" Harus ada seseorang yang sangat persuasif untuk menghadapi Claire agar bisa meyakinkannya. Setelah itu dia bertanya, "Nyonya, bagaimana kalau saya mencari kesempatan untuk bertemu dengannya?" "Anda tidak cocok." Margaret menolak dengan tegas, dan berkata dengan serius, "Kamu juga adalah orang yang telah hilang selama bertahun-tahun di dunia ini. Jika kamu pergi menemuinya dan mengatakan hal-hal ini padanya, dia mungkin tidak mempercayainya." Saudari Sun bertanya, "Lalu menurutmu siapa yang lebih cocok?" Margaret berkata, "Di seluruh dunia, hanya ada satu orang yang cocok, dan orang itu adalah Leon." Lalu Margaret berkata, Jika kita membiarkan keluarga Wade atau keluarga Anne memberitahu Claire, ini pasti akan meyakinkan. Tapi Charlie pasti akan menyalahkan mereka ketika dia mengetahuinya di masa depan. Orang-orang ini adalah kerabatnya dan tidak pantas menjadi penjahat. Biarkan Leon menanggung keluhan itu. Dia telah bekerja untuk keluarga Wade selama bertahun-tahun, dan informasinya dapat ditemukan di mana-mana di internet. Biarkan dia mengatakannya. Claire tidak akan meragukannya. Saudari Sun tiba. Tiba menyadari, mengangguk pelan, dan berkata, "Tetaplah Nyonya yang harus mempertimbangkannya. Lebih bijaksana membiarkan Leon yang melakukan ini. Ini memang hal yang tepat untuk dilakukan." Dia teringat sesuatu dan bertanya dengan cepat, "Nyonya, bagaimana jika Claire tidak berencana meninggalkan Tuan Muda setelah mengetahui hal ini?"
Margaret berkata dengan santai. Tidak masalah jika dia tidak pergi. Charlie dapat dikatakan sebagai sosok yang bersemangat dan tegas dalam segala hal. Namun masalah ini berlarut-larut, dan dia ragu-ragu. Dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya kepada Claire, sehingga ada banyak bahaya tersembunyi dalam hubungan mereka. Jika Claire tidak berencana meninggalkan Charlie setelah mengetahui hal ini, kalau begitu, dia pasti akan memilih untuk tetap bersama Charlie dan menjalani kehidupan yang baik bersamanya. Itu akan menjadi hal yang baik dibandingkan dengan situasi saat ini yang tidak menentu. Sebagai ibu mertua, Margaret memiliki beberapa keluhan tentang Claire. Apalagi hal lainnya, keduanya sudah menikah selama beberapa tahun dan belum resmi menjadi suami istri. Hal ini mungkin tidak dapat diterima oleh ibu mertua manapun. Jika Claire bisa meninggalkan Charlie, Margaret bersedia membayar biaya pemutusan hubungan sebesar 10 miliar agar dia tidak perlu khawatir soal makanan dan pakaian selama sisa hidupnya. Dengan cara ini, Charlie juga bisa melepaskan diri dari hubungan pernikahan yang tidak sehat ini dan mendapatkan kebebasan sepenuhnya. Jika Claire tidak bersedia meninggalkan Charlie, lalu apa yang telah dia lakukan juga akan memberikan tekanan besar pada Claire, memaksanya untuk melangkah lebih jauh dengan Charlie, setidaknya menikah secara sungguh-sungguh terlebih dahulu. Oleh karena itu, menurut Margaret, salah satu dari kedua hasil tersebut jauh lebih baik daripada hasil yang ada saat ini. Karena Charlie enggan mengambil langkah ini, kemudian sebagai seorang ibu, dia akan menemukan cara untuk membantunya menerimanya. Jadi, dia langsung berkata kepada saudari Sun, biarkan Leon bersiap-siap dan kembali ke negara itu dengan tenang. Saudari Sun mengangguk. Baik Bu, saya akan segera menghubunginya. Margaret memberi instruksi lagi. Katakan padanya jangan kembali naik pesawat, dan temukan jalur air yang dapat diandalkan. Charlie sekarang memiliki model AI. Jika dia masuk ke negara itu melalui jalur resmi, dia akan mudah dipantau oleh model AI-nya. Saudari Sun berkata, Nyonya, jalur airnya mungkin Sangat lambat, dan mungkin butuh waktu hingga bulan depan untuk sampai di negara ini. Tidak apa-apa, Margaret berkata. Tidak masalah jika prosesnya lambat. Yang terpenting adalah, jangan meninggalkan petunjuk apapun. Jika Charlie menemukannya, itu berarti dia telah menemukan saya. Dia punya banyak cara untuk mendapatkan informasi tentangku dari Leon. Bab 6735. Di pagi buta, Charlie mengendarai mobil bisnis yang tidak mencolok, lalu mengantar keluarga Wade ke bandara. Karena Sarah pulang menggunakan jet pribadi, dunia luar tidak mengetahui rencana perjalanannya. Saat fajar menyingsing, pesawat mendarat di bandara, dan Charlie menunggu di luar gedung VIP, sampai beberapa pria dan wanita terlatih berpakaian hitam. Saya mengantar seorang wanita muda yang mengenakan topi bertepi dan masker, lalu berjalan mendekat dengan cepat. Charlie menurunkan jendela penumpang, dan Sarah langsung mengenalinya. Kemudian, dia mengambil beberapa langkah cepat dan berlari ke arahnya. Ia terbungkus rapat, hanya memperlihatkan sepasang mata besar. Namun Charlie masih bisa melihat kegembiraan dan antusiasmenya dari alisnya. Seorang pengawal wanita dari keluarga Gu melangkah maju dengan cepat dan membuka pintu penumpang terlebih dahulu. Sarah juga langsung duduk, memandang Charlie dengan gembira, lalu berkata dengan manis, Charlie, sudah berapa lama kamu di sini? Charlie tersenyum tipis. Saya baru tiba beberapa saat yang lalu. Sarah segera menutup pintu mobil dan jendela mobil, lalu berkata kepada Charlie, Charlie, ayo kita pulang langsung. Orang tuaku sedang menunggu di rumah. Charlie bertanya padanya, Paman dan Bibi bangun sepagi itu? Sarah tersenyum. Biasanya mereka tidak bangun sepagi ini. Intinya adalah kita akan kembali hari ini. Saya mengerti. Charlie mengangguk, keluar dari bandara dan berkendara ke rumah Gu. Saat itu, matahari baru saja terbit setengah jalan. Dan lalu lintas di ibu kota sangat lancar. Hanya butuh kurang dari 40 menit bagi keduanya untuk mengendarai mobil sampai ke pintu rumah besar keluarga Gu. Philip dan Lennon keluar untuk menyambut mereka secara langsung. Ketika Charlie memarkir mobil dan keluar bersama Sarah, pasangan itu tampak sangat bahagia. Philip sudah lama tidak bertemu Charlie dan Sarah. Selama periode waktu tersebut, putrinya berada di luar negeri, dan dia sangat merindukannya. Melihat mereka berdua kembali bersama sekarang, memberinya perasaan seperti seorang anak perempuan yang kembali ke rumah orang tuanya, bersama suaminya setelah menikah.
Dia berpikir dalam hati bahwa jika mereka benar-benar menikah di masa depan, mereka bisa sering berkumpul kembali untuk menemuinya dan istrinya. Itu pasti akan sangat menarik. Karena percakapan dengan kakeknya kemarin, Charlie merasa sedikit gugup dan malu ketika melihat pasangan itu. Dia berjalan maju dengan tidak wajar dan menyapa mereka berdua. "Halo, Paman, Bibi." Philip sudah lama menganggapnya sebagai putranya sendiri. Dia menepuk bahunya dan berkata dengan lega, Aku dan Bibi Lin masih membicarakan kamu akan pulang beberapa hari yang lalu. Kami tidak menyangka keinginanmu akan terkabul secepat ini. Lennon membelai wajah Sarah dengan penuh kasih sayang dan berkata kepada Charlie sambil tersenyum. Charlie, kamu tidak tahu bahwa pamanmu sering membicarakanmu setiap hari, lebih sering daripada dia membicarakan Sarah. Philip tersenyum. Sarah sedang tampil di luar, dan saya lebih mengkhawatirkannya, tapi tidak sampai khawatir. Tapi Charlie selalu harus bersaing dengan orang-orang jahat itu, secara terang-terangan maupun diam-diam, dan ada banyak krisis. Sebagai seorang tetua, tentu saja saya mengkhawatirkan dia. Dia memegang lengan Charlie, tersenyum dan berkata, "Ayo Charlie, kita masuk dan bicara. Paman punya banyak hal yang ingin ditanyakan padamu." Charlie merasa gugup, tetapi dia hanya bisa menahan diri dan mengikutinya masuk ke dalam rumah. Setelah masuk ke dalam rumah, Philip mempersilahkan dia duduk di sofa. Terdapat 3 sofa di ruang tamu keluarga Gu. Philip dan Charlie duduk di satu sisi, dan Lennon dan Sarah duduk di sisi lain.